Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satupun halangan apapun dan tidak kurang satupun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya. Oleh sebab itu, kita diharuskan untuk senantiasa mengikutinya. Ikhlas adalah amaliyah hati yang tingkatnya sangat tinggi. Ikhlas berbeda dengan sabar yang merupakan penerima atau suatu ketetapan, ketentuan dan sesuatu yang mengenai diri seseorang. Ikhlas dulu sebaliknya, di mana baru akan terlihat setelah terjadi suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seakan-akan tidak melakukan amal itu. Kita biasa menganalogikan ikhlas seperti hal yang bekerja tanpa minta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum tentu terhitung ikhlas sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tingkatan ini sudah sangat tinggi, tidak untuk orang awam seperti saya dan Anda semua. Kita ini tingkatnya masih rendah. Tapi bukan berarti beramal karena mengharapkan surga dan takut neraka itu tidak baik. Menurut Imam Al-Ghazali, beramal karena mengharapkan surga itu hukumnya sah dan bagus serta berfaedah untuk diterimanya suatu amal. Menurut Imam Al-Ghazali, hakikat ikhlas adalah kemurnian niat hati dari kotor-kotoran yang mencampurinya. Mau sholat ya sholat aja, mau makan ya makan, mau pergi ya pergi aja, tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui Al-Quran pada surat Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya, lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat tersebut menunjukkan bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi seorang sufi, orang yang besar hatinya. Dengan didasari rasa ikhlas ini, seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani akan menjadi petani yang baik. Seorang pejabat akan menjadi pejabat yang baik, tidak korupsi, dan seterusnya. Menurut Imam Al-Ghazali, semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia yang berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali dia ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan Imam Al-Ghazali tersebut, semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal itu tidak dapat dibanggakan. Bagaimana mau dibanggakan sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan kekhawatiran besar? Maka Bapak, Ibu, dan sahabatku sekalian, marilah kita mulai saat ini tanamkan rasa ikhlas. Kemanapun kita pergi, jangan lupa kita kantongin itu ikhlas. Seperti saat ini, kalau kita sedang membawa uang, marilah kita sisihkan ke kotak amal. Syukur-syukur jumlahnya gede. Ya jumlahnya kecil juga gak apa-apa. Yang penting apa? Jadi ikhlas. Sebab menurut Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Kalau kita sudah mencari alasan, prinsip dan hakikat itu akan hilang. Begitu luas dari Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, sungguh sahnya amal itu tergantung niat. Bagian setiap orang dari amalnya adalah niatnya. Barang siapa hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya diterima dan mendapat pahala.
Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dicapai atau perempuan yang dinikahi, maka hijrahnya karena tujuan tersebut, dia akan tercela, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mendapatkan pahala. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Begitu luas makna dari hadis di atas. Bahkan dikatakan hadis tersebut merupakan separuh ilmu. Bagaimana tidak, amal yang dikerjakan oleh setiap orang muslim sangat bergantung pada niat. Bahkan tidak berlebihnya kiranya jika dikatakan niat lebih utama daripada amal. Sebab balasan dari amal seorang muslim tergantung pada niatnya, tergantung oleh niat. Az-Zarnuji dalam Ta'lim al-Muta'alim menjelaskan, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat karena bagusnya niat, dan banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena buruknya niat. Andai kita mau berangan-angan sekilas orang yang tidak makan sejak fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat puasa, itu sama saja dengan orang yang tidak makan tanpa niat puasa. Mereka berdua sama-sama kehausan, sama-sama kelaparan, lemas dan kurang tenaga karena tidak makan dan minum. Akan tetapi orang yang pertama mendapat pahala ibadah puasa karena telah niat puasa, sementara orang yang kedua tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar, rasa haus. Karena apa? Tentu jawabannya karena tidak terbesit dalam hatinya untuk niat puasa beribadah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat penting kiranya kita memurnikan setiap aktivitas yang kita jalankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ikhlas adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ikhlas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menjelaskan, penjelasan yang tuntas terkait ikhlas adalah penjelasan pemimpin setiap makhluk, yakni Nabi Muhammad SAW. Saat ditanya perihal ikhlas, Rasulullah SAW menjelaskan, ikhlas adalah kamu berkata, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Lantas kamu konsisten sebagaimana kamu diperintah. Artinya jangan kamu sembah hawa nafsu kamu. Jangan kamu sembah selain Tuhan kamu, dan kamu konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan demikian memberi isyarat untuk menghilangkan selain Allah dalam pandangan, dan inilah hakikatnya ikhlas. Sederhananya, yang dapat mengukur ta'aruf keikhlasan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengarahkan hati dan pikiran supaya beramal murni untuk Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan tujuan-tujuan lain yang dapat merusak amal sehingga apa yang kita lakukan tidak ada artinya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Bahrul Rahman dari kelas 12 FP. Mohon maaf jika ada kekurangan kata ataupun salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.